PJJ masih harus dilakukan. Kali ini Miss Tini dan Miss Hafsa akan mengajak Ananda Hebat untuk bereksperimen yang pastinya asik ya Miss. Betul sekali. Nah, ini kita akan ada 2 percobaan ya Miss ya. Yang pertama kita akan melakukan percobaan tentang kesetimbangan atau lilin jungkat-jungkit ya. Terus yang kedua kita akan melakukan percobaan macam-macam perpindahan kalau. Betul sekali. Nah, masuk ke percobaan yang pertama Ananda Hebat. Sebelum Miss Hafsa dan Miss Tini memperkenalkan alat dan bahan, Miss Hafsa dan Miss Tini ingin memberikan ilustrasi dulu ya Miss ya. Betul. Agar ada gambaran tentang materi yang akan kita bahas. Nah, Ananda Hebat, coba kalian sekarang berpikir ya. Kira-kira berapa berat badan Miss Tini? Ding ding. Ya. Dan berapa berat badan Miss Hafsa? Nah, kita nanti bandingkan dan dihubungkan dengan kata setimbang tadi ya. Betul sekali. Bayangkan kalau Miss Tini dan Miss Hafsa ini bermain jungkat-jungkit. Kira-kira berada di posisi manakah Miss Tini dan berada di posisi manakah Miss Hafsa? Akankah jungkat-jungkit itu setimbang kalau Miss Tini dan Miss Hafsa bermain jungkat-jungkit ya? Iya. Nah, kira-kira Ananda pasti sekarang sudah berpikir, benar sekali. Kalau dilihat dari bentuk ya Miss ya, pastinya berat badan Miss Tini lebih berat dibandingkan Miss Hafsa. Nah. Jadi nanti posisinya ketika suatu benda itu lebih berat, kalau dalam jungkat-jungkit berarti posisinya ada di mana Miss? Di ada bawah. Terus Dan Miss Hafsa pasti ada di atas. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk jungkat-jungkit lilin ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan lilin? Kita kenalan dulu dengan alat dan bahannya ya Miss. Yang pertama alat ya. Alatnya nanti kita ada gelas ya. 2 gelas yang tingginya sama ya Kak. Kosong dan tingginya sama. Nah, boleh pakai gelas kecil juga boleh ya Miss ya. Intinya ukuran dan tingginya harus sama. Kemudian alat yang kedua apa Miss Hafsa? Ada korek. Nah, ada korek ya. Kemudian kita masuk ke bahan ya. Bahannya kita butuh 1 lilin. Lilin itu biasanya ujungnya lancip ya Miss ya. Betul. Nah, ini sengaja ya, sengaja dihilangkan lancipnya biar kanan kirinya sama ya Miss ya. Betul Karena kita sekali. nanti akan membicarakan kesetimbangan. Kemudian salah satu ujungnya ya Miss pastikan biasanya hanya 1 ujung yang ada sumbunya. Dan nanti Ananda Hebat pastikan keduanya sumbunya harus terlihat. Jika belum ada, Ananda Hebat bisa memotong sedikit dari ujung salah satu lilin yang belum terlihat sumbunya. Betul sekali. Kemudian bahan yang berikutnya ada 2 buah jarum pentul ya. Ini nanti berfungsi untuk poras ya Miss ya. Ya, antara 1 gelas Dengan gelas yang lain. Yuk kita masuk ke langkah kerjanya. Nah, Ananda Hebat yang pertama, siapkan dulu ya gelas yang tadi sudah kita ambil. Kemudian 2 jarum tadi kita tancapkan pada lilin. Namun sebelumnya Ananda Hebat semua pastikan bahwa nanti jarum ini akan kita tancapkan pada tengah-tengah dari lilin ini. Kira-kira di sini ya Miss ya. Ya betul. Oke. Pastikan posisinya itu di tengah ya. Karena prinsip dari jungkat-jungkit itu sendiri porosnya ada di tengah-tengah ya Miss ya. Nah, nanti misalkan jika kita pasang di sini masih terlihat belum seimbang, cara menyeimbangkannya dengan kalau seperti ini bagaimana Miss? Sudah seimbang atau belum ya? Karena kondisi seimbang itu kondisi di mana benda tersebut diam ya, tidak melakukan pergerakan. Nah, ini masih bergerak dan masih. Nah, kalau seperti ini kita juga bisa melihat bahwa di ujung yang sini berarti dia lebih berat ya Miss, karena dia posisinya permukaan dari lilinnya itu sebenarnya diameternya lebih besar yang ini. Iya. Mau nggak mau tetap yang ini berat. Kalau seperti itu kita coba menyeimbangkannya dengan cara menyalakan salah satu ujung dari sumbu lilin ini. Nah, belum ya? Belum. Bagaimana Miss? Butuh bantuan Miss? Miss ini
Nah, jika Ananda hebat masih kurang ragu, boleh dibantu ayah bunda ya Miss. Ya, ini kondisinya sudah mau setimbang ya Miss ya, Miss Harso Kalau ya. seperti ini, berarti malah dia posisinya terbalik. Iya, yang sebelah sana Sekarang, lebih berat. nah, Nah, coba Miss Harso nyalakan. Nyalakan yang satunya. Karena kita menggunakan korek api, percobaan eksperimen ini bisa dibantu ayah bunda di rumah ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana reaksinya ya Kak. Nah, Kedua ujungnya akan meneteskan hasil lelehan dari lilin ini. Betul ya, Miss, sekali. ya. Ini juga masuk ke perubahan wujud ya Miss ya. Betul, dari padat menjadi cair ya, cair. atau bisa dikatakan mencair ya. Nah, ini juga perubahan wujud. Ini adalah salah satu akibat dari kalor atau panas ya. Itu bisa berpengaruh terhadap perubahan wujud, selain berpengaruh terhadap perubahan suhu pastinya. Percobaan kita hari ini sangat simpel sekali ya, Ananda hebat. Nah, setelah itu diamati Ananda bagaimana posisi lilin ini lama kelamaan. Nah, kalau tadi kita ilustrasinya adalah berat badan Miss Hafsah dan Miss Tini, coba Ananda hebat semua bisa analisis apa yang menyebabkan kedua ujung ini saling naik turun iya, Miss, atau jungkat-jungkit ya. Kadang kok yang sebelah kiri di atas, kadang yang sebelah kanan di bawah, atau sebaliknya ya. Nah, kira-kira kok bisa sebaliknya seperti itu? Kalau tadi kan posisinya Miss ini sama Miss Hafsah, Miss ini selalu berada di bawah, Miss Hafsah selalu berada di atas. Ini lilin yang awalnya memang tidak setimbang, terus kemudian kita usahakan untuk mensetimbangkan ya Miss ya. Nah, ternyata juga dalam proses pembakaran atau proses api tetap membakar lilin ini tetap terjadi jungkat-jungkit ya Miss, posisinya kebalik, maksudnya bolak-balik, kadang bawah kadang atas, nah bergerak-gerak seperti ini atau jungkat-jungkit. Kira-kira nanti Ananda hebat bisa praktek kemudian mengamati dan menganalisis apa penyebab lilin ini tetap jungkat-jungkit pada proses api yang membakar ya Miss ya. Tentunya dengan memperhatikan ilustrasi yang sudah Miss Tini dan Miss Hafsah sampaikan di awal tadi. Nah, Miss Tini dan Miss Hafsah yakin Ananda hebat pasti bisa ya Miss ya menganalisis ya. Nah, kita perhatikan lagi Ananda hebat. Nah, nih perhatikan lebih dekat ya Ananda hebat. Kita bisa amati. Ananda hebat juga bisa mengamati mungkin sampai akhir ya Miss Ya, ya. betul Apakah sekali. nanti dari adanya lilin yang panjang dibandingkan dengan lilin yang semakin mengecil ini pergerakannya bisa lebih cepat ataukah sama? Bisa jadi juga lebih cepat ya Miss ya. Iya. Lebih cepat atau sama. Nah. Oke. Nah, Ananda hebat bisa mengamati sampai akhir ya Ananda hebat. Kemudian lakukan percobaan seperti yang Miss Tini dan Miss Hafsah lakukan. Kemudian Ananda hebat boleh loh ceritakan alasan atau kenapa percobaan atau eksperimen ini keseimbangan lilinnya masih tetap jungkat-jungkit sampai akhir pembakaran dari api. Miss Tini dan Miss Hafsah tunggu ya Miss ya. Ini di kolom komentar ya Miss ya. Iya. Ya, betul sekali. Nanti silahkan dituliskan dalam laporan percobaan ya Betul. seperti biasanya agar kalian lebih memahami praktikum dan bisa menyampaikannya dengan sistematis. Betul sekali. Nanti untuk format laporannya tetap lampirannya dari Miss dan Iya. Miss dulu ya Kak ya. Ananda hebat tinggal mengisi laporan tersebut agar terbiasa dengan laporan eksperimen yang sistematis. Yuk Miss, kita menuju ke eksperimen kedua ya. Yuk. Oke Ananda hebat, kita masuk di sesi percobaan yang kedua. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai macam-macam perpindahan kalor. Tadi sudah dijelaskan ya alat bahannya. Sekarang kita langsung saja memasuki macam-macam perpindahan kalor itu. Ada berapa sih perpindahan kalor? Nah, perpindahan kalor itu ada 3 ya. Perlu kalian ingat. Yang pertama ada konduksi, kemudian ada konveksi dan ada radiasi. Nah, kita di sini akan melakukan percobaan yang menunjukkan contoh dari ketiga perpindahan kalor tersebut. Oke, yang pertama kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Nah, di sini Miss akan mencoba mempraktekkan dari adanya perpindahan kalor secara konduksi. Nah, alatnya di sini Miss menggunakan logam sendok dari logam ya. Nah, ini ketika kita arahkan
merasakan pada api yang ada panas dari api ini akan merambat. Nah, konduksi itu adalah perpindahan kalor yang tanpa disertai zat perantara. Jadi panas api ini jika lama-kelamaan akan sampai di ujung sendoknya. Jadi itulah yang dinamakan perpindahan kalor secara konduksi. Ulang lagi ya, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Nah, oke. Ini kalau dalam durasi yang singkat mungkin panasnya belum terasa karena apinya ini api kecil. Nah, beda lagi kalau menggunakan logam yang ukuran kecil dan api yang lebih besar, pasti perantara panasnya, pasti panasnya ini akan merambat di ujung lebih cepat. Oke ya, langsung saja masuk di percobaan yang kedua, yaitu mengenai konveksi. Nah, konveksi ini Miss menggunakan gelas dan air. Nah, biasanya proses konveksi ini terjadi ketika kita memanaskan air. Nah, di sini juga Miss akan mencoba memanaskan gelas yang sudah diisi dengan air. Nah, panas dari api ini akan berpindah pada gelas, kemudian akan menyebabkan air di dalamnya juga ikut panas, dan zat partikel dalam air ini akan saling naik turun dan menyebabkan panas juga. Jadi dalam konveksi ini perpindahan kalornya disertai dengan zat perantara. Biasanya ketika merebus air itu ya, nada hebat. Oke. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, kalau radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa disertai zat perantara. Contohnya, ketika kita ini menggunakan tangan terus kita arahkan pada panas api, jadi panas atau kalor dari api ini akan merambat langsung dan kita rasakan panasnya di tangan. Begitu juga ketika radiasi dari matahari ya, kita setiap pagi itu bisa merasakan hangatnya panas dari cahaya matahari di badan kita. Nah, itu contoh dari peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Nah, silakan nanti anak-anak hebat semua bisa mempraktekkan di rumah, boleh dengan pendampingan ayah dan bunda. Nah, tetap semangat selalu ya anak-anak hebat. Terima kasih. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yel Ananda, I am the best, you are the best, we are the best. Yes, Ananda.